Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana cara menentukan elevasi papan boplang dengan teodolit. Baiklah teman-teman, langsung kita mulai saja. Bagaimana cara menentukan elevasi papan boplang. Nah, di sini saya menggunakan acuan untuk membuat top boplang rencana 0,00 elevasi lantai bangunan. Itu acuannya dari jalan raya, yaitu di minus 0,1 meter. Nah, biasanya gambar perencanaan itu nanti titik elevasi 00 rencana itu berdasarkan jalan raya atau ada yang berdasarkan dari titik BM yang dibuat oleh surveyor. Tapi di sini saya biasanya menggunakan acuan dari elevasi rencana jalan raya, karena bangunan yang mau kita buat itu biasanya kan aksesnya berdasarkan dari pintu masuk. Jadi 00 bangunan ini nanti saya buat acuannya dari elevasi jalan raya. Nah, ketika saya melihat dari gambar rencana suatu bangunan, saya lihat jalannya adalah turun 10 cm dari 00 rencana bangunan. Ini saya buat semisal ya teman-teman ya. Jadi semisal ini jalan raya, kalau saya lihat di gambar perencanaan itu turun 10 cm dari top boplang. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mendirikan teodolitnya. Ini teodolitnya saya dirikan di jalan raya. Sebenarnya teodolit itu mau didirikan di jalan raya ataupun di lahan yang mau dibangun itu tidak masalah. Yang terpenting adalah ada acuan rambu ukur yang berdiri di jalan raya yang untuk acuan. Nah, ketika posisi pesawat sudah saya dirikan dan saya setel nivonya untuk kedatarannya dan sudah setting semua, maka sudut vertikalnya ini saya buat 90 derajat agar nanti lensanya datar. Nah, setelah pesawat setting, asisten membawa rambu ukur di titik acuan untuk jalan raya. Nah, kita posisikan rambu ukur di jalan raya yang sebagai acuan untuk membuat 00 bangunan. Kita tembak atau kita lihat dari lensa teodolit dan kita baca benang tengahnya adalah di angka 1,1. Jadi kita pakai acuan. Nah, di 1,1 ini rambu ukur yang di jalan raya kita baca. Nah, jalan raya ini adalah turun 10 cm dari rencana 00 bangunan. Maka dari 1,1 ini kita kurangi 0,1 dari elevasi jalan 0,1. Maka hasilnya adalah 1,0. Nah, 1,0 ini kita pakai untuk acuan nanti waktu membuat boplang.
Nah, setelah rambu ukur di urutan pertama ini sudah kita baca, maka selanjutnya adalah asisten membaca ke tiang boplang yang sudah dibuat. Jadi waktu membuat boplang ini kita buat tiangnya dulu. Jadi ini seumpama A dan ini B. Tiang boplangnya ini kita buat dulu dan kita sekur biar kuat, biar tidak goyang. Nah, setelah itu asisten membawa rambu ukur ke tiang A, tiang boplang A. Nah, posisi di sini kita lihat dari teropong teodolit dan kita membaca benang tengahnya di 1,0. Nah, waktu rambu ukur dipegang sama asisten, kita harus mengarahkan ke atas atau ke bawah agar posisi benang tengahnya pas di posisi 1,0. Karena tadi yang di jalan raya di 1,1, terus kita kurangi 0,1, jadi rambu ukur di benang tengahnya itu di 1,0. Jadi kalau seumpama posisinya masih di 1,1 dibacanya, kita harus menyuruh asisten untuk dinaikkan terus sampai posisi di 1,0. Nah, ketika posisi sudah di 1,0, maka nanti asisten mencoret di bawahnya rambu ukur. Ini dicoret. Setelah itu pindah ke tiang boplang yang di B. Perlakuannya sama seperti yang di rambu ukur 2. Jadi nanti rambu ukur yang ketiga ini juga sama. Asisten memasang di tiang B. Ini dinaikkan atau diturunkan sampai benang tengahnya terbaca dari teodolit itu di posisi 1,0. Nah, ketika sudah di posisi 1,0, maka asisten mencoret di bawahnya rambu ukur. Nah, setelah dicoret, papan boplang dipasang. Nah, posisi coretannya yang dari asisten tadi posisinya di atasnya papan boplang. Setelah itu ini dipaku, tambahin sekor, dan diikat sama bendrat atau kawat biar kuat. Dan elevasi dari papan boplang ini sudah selesai di 00 rencana lantai bangunan. Nanti tinggal ditembak lagi posisinya siku bangunannya. Nanti kalau posisinya sudah pas, nanti tinggal ditembak dan dikasih paku dan menjadi titik as suatu bangunan. Demikian teman-teman cara menentukan elevasi waktu pemasangan papan boplang. Jadi yang paling utama adalah kita membaca acuannya dulu yang untuk membuat 00 bangunannya. Jadi jalan rayanya seumpama di minus 0,1, maka kita bacaannya 1,1. Dan ini kan elevasinya lebih naik. Nah, lebih naik itu bacaannya pasti lebih sedikit. Jadi dari 1,1 dikurangi 0,1 jadi 1,0, naik 10 cm. Naik 10 cm. Jadi di 1,0. Demikian teman-teman.
uraian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.